Baik, untuk selanjutnya kita akan mengerjakan praktikum lab untuk Linux server. Jadi tujuan dari lab ini adalah kita akan menggunakan Linux command line untuk mengidentifikasi server yang sedang berjalan di sebuah komputer. Oke, yang kita butuhkan di sini adalah security workstation virtual machine yang sudah kita install. Kemudian sebelumnya kita akan memahami dulu apa itu server. Jadi server pada dasarnya itu adalah program yang ditulis untuk memberikan informasi yang spesifik berdasarkan permintaan. Klien yang juga merupakan program menjangkau server, mengajukan permintaan, dan menunggu server untuk memberikan respons. Banyak teknologi komunikasi klien server yang berbeda yang dapat kita gunakan. Dan yang paling umum adalah jaringan IP. Lab ini akan berfokus pada server dan klien berbasis jaringan IP. Kemudian langsung saja kita ke langkah yang pertama, kita akan akses command line. Kita akan buka untuk VirtualBox cyber security ya. Lalu kita akan start. Oke, kita sudah berada di window dari virtual machine, Oracle Virtual Machine. Kemudian langkah yang kedua, kita akan menampilkan terminal ya. Kita buka untuk terminalnya. Lalu selanjutnya kita akan menampilkan layanan apa yang saat ini sedang berjalan, proses apa, menggunakan command ps. Jadi command ps ini digunakan untuk menampilkan semua program yang berjalan di background dengan menggunakan sudo ps min elf. Kita akan ketikkan sudo ps min elf. Passwordnya. Oke, di sini kita mendapatkan semua program yang berjalan di background. Kita mulai dari ada PID, ada PPID, kemudian ada address dan lain-lain. Kemudian ada sini time cmd. Saya akan memperbesar mungkin ya. Oke. Lalu selanjutnya ada pertanyaan di lab, why was it necessary to run pss root? Kenapa itu penting untuk menjalankan command ps sebagai root user? Tadi saya menggunakan sudo ya, yang artinya saya akan berlaku sebagai root user. Maka jawabannya adalah karena beberapa proses itu tidak berlaku untuk analis user atau user yang biasa, regular user, dan mungkin tidak akan ditampilkan jika PS itu dieksekusi sebagai regular user, di mana harus menggunakan root user atau sudo. Oke, kemudian selanjutnya di dalam Linux program itu bisa juga memanggil program yang lain. Dengan menggunakan command ps kita bisa menampilkan yang namanya hierarki proses menggunakan ini min ajh untuk menampilkan proses yang running dengan sistem pohon seperti ini. Kita akan coba ya dengan mengetikkan sudo /usr/sbin/nginx. Oke, kemudian selanjutnya kita ketikkan lagi sudo ps min ajh. Maka dapat dilihat di sini adalah ada proses hierarki, di mana semua di sini ada PID, kemudian ada time dan ada CMD. Dan di sini kita perhatikan juga terdapat indentasi ya, di mana jarak antara ini tidak sama semuanya. Kemudian untuk pertanyaan di lab ini, how is the process hierarchy represented by PS? Jawabannya adalah melalui indentasi atau through indentation. Oke, selanjutnya seperti yang disebutkan sebelumnya, server itu adalah program yang esensial atau penting, yang otomatis dimulai oleh sistem ketika proses booting. Sebuah tugas yang dijalankan oleh sebuah server itu dinamakan service atau layanan. Kemudian ada command netstat ya, digunakan untuk mengidentifikasi network server yang sedang running di dalam sebuah komputer.
Dan kelebihan dari netstat itu adalah karena dia bisa menampilkan network connection. Oke, coba kita akan mulai dengan mengetik netstat di terminal. Dan di sini adalah yang kita dapatkan ketika kita mengetikkan netstat. Ada beberapa informasi di mana ada proto, flags, ada type, kemudian ada state-nya, ada inode, kemudian path-nya. Lalu seperti yang kita lihat, netstat mengembalikan banyak sekali informasi ketika digunakan tanpa opsi apapun ya. Sebenarnya banyak opsi yang bisa kita gunakan untuk memfilter fitur atau command netstat ini. Contohnya kita bisa menggunakan netstat dengan TUNAP. Jadi saya akan contohkan. Ketika kita mengetikkan netstat min TUNAP, maka dia akan memfilter netstat yang dari segini banyaknya menjadi hanya seperti ini. Dan ini kita batasi, ada proto, kemudian ada local address, foreign address, ada state, ada PID atau program name-nya. Nah, kemudian kita akan menjawab untuk pertanyaan di lab ini, apa artinya TUNAP di netstat ini? Jadi untuk T itu adalah kita akan menampilkan TCP connection, sedangkan untuk U adalah kita akan menampilkan UDP connection. Lalu untuk N itu kita menggunakan output numerik. Kemudian untuk A kita akan menampilkan apakah socketnya listen atau non-listen. Kemudian yang P adalah kita menampilkan PID atau proses ID dari connection owner process. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah order atau urutan dari options itu penting untuk netstat? Misal kita tidak menggunakan T terlebih dahulu, misalnya kita NUT AP atau AP NUT, itu sebenarnya jawabannya adalah tidak berpengaruh ya. Jadi jawabannya adalah no. Kemudian client itu akan tersambung ke sebuah port dan dengan menggunakan protokol yang benar meminta informasi dari sebuah server, dan output netstat yang ini itu menampilkan sejumlah layanan yang saat ini masih istilahnya listening ya. Di sini ada state listen atau mendengarkan pada port tertentu. Kolom-kolom yang menarik adalah kolom yang pertama menunjukkan protokol layer 4 yang sedang digunakan, UDP atau TCP. Di sini ada proto ya, itu artinya protokol. Kemudian kolom yang ketiga atau yang ini ya, itu menggunakan format untuk menampilkan alamat IP lokal dan port yang dapat dijangkau oleh server tertentu. Di sini ada local address, ada 0.0.0.0, itu menandakan bahwa server saat ini sedang mendengarkan semua alamat IP yang dikonfigurasi di komputer. Kemudian kolom keempat, foreign address, itu menggunakan format soket yang sama untuk menampilkan alamat dan port perangkat pada ujung sambungan jarak jauh. 0.0.0 itu berarti tidak ada kalau 0.0.0 bintang itu artinya tidak ada perangkat jarak jauh yang saat ini menggunakan sambungan atau koneksi. Kemudian kolom yang kelima, state, menampilkan status koneksi, apakah dia listen atau tidak. Kemudian yang kolom keenam yaitu ada PID atau program name, itu menampilkan ID proses dari proses yang bertanggung jawab atas koneksi itu sendiri. Dan kolom ini juga menampilkan nama singkat yang terkait dengan proses tersebut. Oke, selanjutnya kita akan jawab untuk pertanyaan lab ini. Based on the netstat output shown in item D, what is layer 4 protocol connection status and PID of the process running on port 80? Jadi untuk port 80, ini ya, itu kita TCP, kemudian dia listen, dan juga untuk jadi protokolnya ya ada TCP, listen, kemudian 395 ya. Oke. While port number are just a convention, can you guess what kind of service running on port 80 TCP? Apa kita bisa tebak apakah
layanan apa yang sedang running di port 80 TCP. Ini ya. Jadi layanan sedang running adalah mungkin sebuah web server ya. It is probably a website. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan komen ps dan juga grep untuk menampilkan list semua baris yang mengandung PID 395. Kita akan mengganti PID 395 untuk ini ya, running instance of Nginx. Pertama kita ketikkan sudo ps min-f grep 395. Dan oke. Maka kita mendapatkan di sini jadi di output di atas itu ps command akan disalurkan melalui grep command untuk memfilter hanya baris yang mengandung angka 395. Hasilnya adalah seperti ini. Sini ada analis grep 395, kemudian Nginx worker process. Kalau yang ada di lab itu dia baris pertama dia root 395, kemudian Nginx master process. Kemudian yang baris kedua dia ada Nginx worker process sama seperti yang di sini. Kemudian yang ketiga adalah analis grep 395 yang paling bawah ini ya. Baris keempat kalau di komputer saya. Maka kita bisa menjawab untuk lab ini. Proses PID 395 adalah Nginx. Bagaimana itu dapat disimpulkan dari output di atas. Berdasarkan output di baris yang pertama, output menunjukkan Nginx command line. Ya, di sini ada Nginx worker process. Itu artinya kita proses PID 395 itu adalah Nginx. Kemudian apa itu Nginx dan apa itu fungsinya? Jadi Nginx itu adalah web server ringan. Google search. A quick Google search is extremely helpful on finding information about unidentified process. Oke, kemudian selanjutnya second line shows that process 396 is owned by user named HTTP and has process number 39395 as its parent process. What does that mean? Is this common behavior? Jadi yang untuk kasus di lab ini ya, baris kedua itu menunjukkan dia Nginx worker process, kemudian PID-nya 396. Dan dia untuk apa namanya? Dan dia ini HTTP ya, bukan root, bukan analis. Maka apakah itu perilaku yang umum? Jawabannya adalah oke, itu artinya adalah Nginx memulai proses 396 di bawah username HTTP. Dan ini adalah hal yang normal ya, karena Nginx itu akan menjalankan dirinya sendiri untuk setiap klien yang menyambungkan ke port 80 TCP. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kenapa last line atau baris terakhir menunjukkan grep 395 sama seperti yang ada di sini ya. Di sini ada grep 395 analis. Karena saya baru saja menjalankan sudo pself grep 395 ini. Artinya dia saat ini sedang running kondisinya. Oleh karena itu, kita bisa menjawab untuk pertanyaan lab ini. Karena grep 395 itu kita gunakan untuk memfilter output dari ps command itu. Dan ketika outputnya di-compile, grep 395 itu masih terdeteksi masih running ya, atau masih berjalan. Oleh karena itu, dia akan tampil di dalam list ini. Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan di part 2, yaitu menggunakan telnet untuk tes layanan TCP. Jadi, apa itu telnet? Telnet itu adalah aplikasi shell jarak jauh yang tidak aman
dan yang mengekspos kredensial login ke perangkat jaringan dan juga server. Meskipun tidak aman, tapi Telnet itu dapat berguna untuk menguji layanan TCP dan mengumpulkan informasi. Klien Telnet memungkinkan pemilihan port sehingga analis jaringan dapat menilai sifat server secara langsung. Dan berkat protokol Telnet, koneksi TCP teks yang jelas dibuat oleh klien Telnet langsung ke server Nginx, listen TCP 127.0.0.1 port 80. Koneksi ini memungkinkan kita untuk mengirim data secara langsung ke server karena Nginx adalah sebuah web server. Ia tidak memahami urutan huruf acak yang dikirim kepadanya dan mengembalikan kesalahan dalam format halaman web. Oke, kita langsung saja ke instruksi yang pertama. Di part 1 itu Nginx itu adalah ditemukan untuk running dan diassign di port 80 TCP. Nah, sekarang kita akan menggunakan telnet untuk koneksikan localhost ke port 80 TCP. Caranya kita ketikkan telnet lalu 127.0.0.1 Oke. Telnet 127.0.1 Oke, dia akan trying. Nah, dia lalu connected to 127.0.1. Kita sudah connected ya. Nah, sekarang kita langkah selanjutnya adalah kita menekan huruf sembarang di keyboard. Semua boleh. Kita akan coba di sini. Oke, lalu di sini kita mendapatkan beberapa informasi ya. Nah, kita mendapatkan beberapa informasi di sini. Di sini ada server Nginx, Ubuntu, HTTP, bed request, date Friday 27 Oktober. Ini ada waktunya, kemudian content type, text, and length, connection closed. Connection closed by foreign house. Oke, lalu ada pertanyaan muncul, kenapa ada error? Ada as a web page. Jadi di sini ada web page ya, ada HTML. Ini hitungannya web page. Kenapa ada error di situ? Maka jawabannya adalah karena Nginx itu adalah sebuah web server dan hanya speaks ke HTTP protokol. Kemudian, while the server report an error in terminal connection, kita bisa mendapatkan beberapa informasi ya, seperti yang saya bilang tadi, di mana Nginx itu PID 395 itu adalah sebuah web server dan versi dari Nginx itu adalah di sini kita lihat versi dari Nginx-nya adalah 1.18.0. Kemudian network stack of our Cyber Workstation VM is fully functional all the way to layer 7. Dan tidak semua layanan itu sama ya, seperti di sini versinya Nginx yang di lab ini adalah 1.16, sedangkan di versi saya di sini ada 1.18. Kemudian selanjutnya kita akan melihat output dari command netstat. Yang mungkin kita akan lihat proses yang di-attach ke port 22. Kita akan menggunakan telnet untuk connect di port 22 ini ya. Jadi kita hapuskan telnet 127.0.0.122. Oke, kita sudah berhasil connect ke port 22. Lalu kita coba seperti tadi, kita masukkan faktor sebarang, maka dia akan muncul pesan invalid SSH identification string, connection closed by foreign host. Jadi kita akan menjawab pertanyaan dari lab ini, is telnet to connect to port 68. Apa yang terjadi? Jelaskan. Karena tadi kita barusan mencoba ke connect 22 di mana itu adalah port dari SSH ya. Lalu ketika kita mencoba connect ke port 68, telnet 127.0.0.168. Oke, maka akan muncul pesan telnet unable to connect to remote host, connection refused. Jadi koneksi kita ditolak ya. Jadi untuk jawaban dari tab ini apa yang terjadi? Jadi kita tidak bisa connect karena telnet itu adalah TCP based protocol dan dia tidak bisa connect ke
UDP ports, sedangkan kita tahu bahwa port 68 ini adalah UDP ports. Oke, lalu kita akan menjawab pertanyaan refleksi. Apa kelebihan kita menggunakan Netstat? Jadi Netstat itu memungkinkan untuk seorang analis untuk menampilkan semua koneksi yang saat ini ada pada komputer. Sumber dan juga destinasi alamat, port, dan proses ID itu bisa juga ditampilkan dan menyediakan overview dari semua koneksi yang ada di dalam sebuah komputer. Jadi untuk jawabannya. Oke, lalu untuk pertanyaan selanjutnya, what are the advantage of using Telnet? Apa kelebihan dari kita menggunakan Telnet? Apakah itu aman? Jawabannya adalah ya, itu aman. Selama dia tidak digunakan sebagai remote shell, itu aman untuk kita tes atau mengumpulkan informasi tentang network service. Jadi jawabannya adalah yes. Oke, mungkin itu saja untuk praktikum lab kali ini. Kita sudah menjelajahi tentang Linux server. Kita sudah mencoba untuk menjelajahi apa itu server, kemudian kita juga menggunakan command telnet untuk menyambungkan ke salah satu port. Oke, mungkin itu saja dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih, saya Gusti Gratia.